Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kakak akan menjelaskan materi yaitu wawancara, penutup tubuh hewan, melestarikan tumbuhan, hewan, dan lingkungan, serta ada kolase, ada mozaik, dan ada tanaman obat, serta macam-macam hewan. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, wawancara. Apa sih wawancara itu? Jadi wawancara itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam memperoleh suatu informasi. Nah, tujuannya apa ya Ibu? Ada yang tahu? Jadi tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Jadi di wawancara itu ada dua pihak, si pewawancara dan narasumber. Nah, Ibu, narasumber itu apa ya? Jadi narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi dan pewawancara adalah orang yang bertanya untuk mendapatkan informasi. Pintar sekali. Selanjutnya materi kedua, penutup tubuh hewan. Nah, penutup tubuh hewan di sini terbagi menjadi 3. Oh, maaf, ada 4. Jadi yang pertama berbulu, bersisik, berambut, dan cangkang. Nah, kita bahas satu-satu. Ibu mau bertanya, lihat hewan yang berbulu itu apa saja? Ya, betul. Ada burung, ada hewan yang sejenis burung. Kenapa bisa? Dikarenakan berbulu ini digunakan pada sayap hewan tersebut untuk terbang. Pintar sekali. Lanjut, ada bersisik. Nah, semuanya pasti sudah tahu bukan? Bahwa hewan bersisik adalah hewan yang ada di dalam air, yaitu ikan. Nah, selanjutnya ada berambut. Adik-adik dan anak-anak ibu sekalian, bahwa hewan itu bukan hanya berbulu, bersisik, namun juga berambut. Mungkin adik-adik tidak sadari bahwa hewan berambut itu adalah kucing, harimau. Nah, itu adalah hewan yang berambut. Pintar sekali. Selanjutnya ada hewan bercangkang. Nah, hewan bercangkang ini juga seperti kura-kura, siput yang berada di bawah untuk melindungi dirinya. Pintar sekali. Nah, jadi sudah paham ya materi wawancara dan penutup tubuh hewan. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam hewan. Kita tadi sudah belajar mengenai penutup tubuh hewan. Sekarang kita belajar mengenai macam-macam hewan. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Ada air, ada darat, dan amfibi. Nah, Ibu, ini kenapa yang terbagi menjadi 3? Karena hewan memiliki ketahanan tubuh yang berbeda-beda. Seperti air. Nah, di air itu yang berada hewan ikan, lumba-lumba, udang, dan banyak lainnya yang tinggal di air. Terus yang tinggal di darat seperti apa, Ibu? Seperti ayam, bebek, kucing, kuda, kambing, dan sebagainya. Selanjutnya hewan amfibi. Nah, amfibi ini hewan yang berdarah dingin. Seperti apa? Seperti katak. Karena dia bisa berada di air maupun bisa berada di darat. Iya, pintar sekali. Nah, selanjutnya
kalau kita belajar mengenai macam-macam hewan, kita juga belajar mengenai bagaimana melestarikannya. Nah, melestarikannya banyak macam, bukan hanya di lingkungan, di tumbuhannya, makanan hewan, tapi juga di hewannya. Contoh melestarikan lingkungan itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, jadi contoh melestarikan lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, sehingga hewan-hewan dan tumbuhan bisa hidup dengan nyaman. Bukan hanya manusia ya yang bisa hidup dengan nyaman, namun hewan dan tumbuhan juga kita harus bisa memberikan kenyamanan. Pintar sekali. Lanjut, tumbuhan, bagaimana Ibu cara melestarikannya? Nah, caranya yaitu merawatnya. Ketika adik-adik punya tanaman di rumah, silahkan setiap pagi disiram agar tumbuhannya terlihat segar dan tidak layu. Nah, itu adalah tumbuhan yang sehat. Selanjutnya ada hewan langka. Nah, namanya saja sudah langka, berarti kita harus lestarikan. Nah, hewan langka ini kita lestarikan dengan tidak boleh menembak atau membunuhnya. Nah, siapa yang suka membunuh hewan di sini ya? Ada. Itu tidak boleh ya, karena itu akan menyebabkan kepunahan, sehingga jenis hewannya tidak akan ada lagi. Nah, selanjutnya ada tanaman obat. Kenapa ya Ibu tanaman obat itu dibilang tanaman obat yang bisa mengobati? Iya, betul sekali. Karena tanaman ini tanaman yang umum jika manusia sedang sakit, jika kekebalan tubuhnya sedang kurang, apalagi seperti COVID ini, kita harus selalu meminum tumbuhan-tumbuhan yang mengandung herbal. Seperti apa Ibu? Seperti kencur. Nah, ada jahe dan ada temulawak, sehingga imun yang di dalam tubuh kita bisa terobati dan bisa teratasi, sehingga kita bisa sehat dan adik-adik bisa main dong bersama teman-temannya. Selanjutnya yang terakhir ada kolase, ada mozaik. Ibu, itu apa ya kolase? Nah, ada yang tahu? Jadi kolase dan mozaik sama-sama karya seni rupa dua dimensi, namun bahannya yang berbeda. Ketika kita belajar mengenai kolase, bahannya itu terdapat di tumbuhan kering dan potongan-potongan kertas yang ditempelkan di atas kertas. Betul, pintar sekali. Lalu Ibu, bagaimana ya dengan karya seni rupa mozaik? Nah, karya seni rupa mozaik ini juga sama, namun bendanya lebih padat dan keras. Seperti bahan dari mozaik ini terbuat dari papan yang bahannya itu lebih keras, sehingga dapat ditempelkan oleh bahan-bahan yang keras seperti pecahan kaca. Setelah itu seperti apa lagi ya? Iya, seperti serpihan kaca, serpihan tehel, sehingga dibentuk suatu karya seni rupa. Sehingga kolase dan mozaik ini memiliki nilai yang tinggi dan kreativitas yang baik. Nah, untuk hari ini sekian pembelajaran dari Kakak. Semoga anak-anak Kakak dan adik-adik Kakak ini bisa paham mengenai materi wawancara, materi penutup tubuh hewan, macam-macam hewan, melestarikan hewan, tanaman obat, dan mozaik, serta kolase. Nah, jadi
Kalau misalnya adik-adik atau anak-anak ibu masih belum paham, silakan hubungin kakak atau bisa juga panggil ibu. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Nah, untuk hari ini sekian dari pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Tuhan, sehat selalu dan bahagia selalu. Jadi jangan lupa tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.